Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mareta Diapuspita, NIM 20402031, Prodi Perbankan Syariah kelas 4B. Di sini saya akan mengulas kembali sedikit materi mengenai bank sentral. Yang pertama, definisi bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang independen, yakni bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak manapun. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan keuangan atau kebijakan moneter di negara tertentu. Di Indonesia, bank yang diberi wewenang sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Perkembangan bank sentral di Indonesia. Pada tahun 1999, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Kemudian pada tahun 2004, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2011, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK. Sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, yang mana tolak ukurnya adalah inflasi. Jika inflasi tinggi, maka nilai mata uang rendah. Sebaliknya, jika inflasi rendah, maka nilai mata uang tinggi. Yang kedua yaitu kestabilan terhadap mata uang asing, yang mana tolak ukurnya adalah kurs. Negara yang impornya tinggi, maka nilai mata uangnya rendah. Sementara yang ekspornya lebih besar daripada impor, pasti nilai mata uangnya tinggi. Selanjutnya, tugas dan wewenang Bank Indonesia. Tugas dan wewenang Bank Indonesia dikenal dengan istilah 3 pilar, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia. Yang pertama, sebagai regulator, di mana Bank Indonesia membuat peraturan untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contohnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang transfer dana. Yang kedua, perizinan, di mana Bank Indonesia berperan memberikan izin kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu pengawasan. Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang keempat, sebagai operator. Untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia perlu mengatur dan mengelola sistem pembayaran nasional agar lancar. Beberapa layanan sistem pembayaran yang disediakan oleh Bank Indonesia antara lain Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau disingkat BIRTGS. Yang kedua yaitu Sistem Keliling Nasional Bank Indonesia atau disingkat SKNBI. Dan yang baru-baru ini yaitu Bank Indonesia meluncurkan layanan terbarunya bertajuk BFast Payment atau disingkat BFast. Layanan ini memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia selama 24 jam. Keuntungan dari layanan ini yakni membuat tarif transfer antar bank jadi lebih murah, yakni sebesar 2.500 per transaksi. Selain itu, layanan ini juga menetapkan batas maksimal nominal transaksi sampai dengan 250 juta rupiah per transaksi.
Yang terakhir yaitu sebagai fasilitator. Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Beberapa transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan, dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan rekening pemerintahan dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Sekian ulasan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.